Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jutaan hektar hutan dengan beragam hayatinya. Karena hutan menghasilkan oksigen yang banyak, Indonesia sering dijuluki paru-paru dunia. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. Kita ketahui bahwa hutan identik dengan pohon sebagai pendaur ulang udara. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak udara segar yang dapat kita terima. Namun faktanya sangat mengejutkan dan disayangkan. WHO menyatakan bahwa saat ini 9 dari 10 orang menghirup udara dengan tingkat polusi yang berbahaya setiap harinya. Bahkan riset lain mengatakan polusi udara lebih banyak membunuh orang atau individu dibandingkan dengan virus COVID-19. Hal ini dipicu karena meningkatnya jumlah populasi manusia yang berkendara, perkembangan industri-industri besar, serta perilaku buruk setiap individu. Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB Ahmad Safrudin menjelaskan dari survei Air Pollutants, penyumbang pencemaran udara terbanyak berasal dari sepeda motor. Dari 19.165 ton per hari pencemaran udara, sumber utama ialah sepeda motor dengan 44,53%, lalu disusul bus dengan 21,43%, truk dengan 17,70%, mobil solar dengan 1,96%, mobil bensin dengan 14,15%, dan bajai dengan 0,23%. Kabar buruknya, Indonesia khususnya kota Jakarta menjadi peringkat kedua dengan kualitas udara terburuk di dunia per Agustus 2020 ini. Hal ini menjadi tugas besar bersama untuk sedikit demi sedikit menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir ini semua? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Pertama, mulai dari hal yang kecil, yaitu bijak dalam bertransportasi. Kedua, mulai dari diri sendiri, yaitu membentengi diri dengan selalu menggunakan masker. Dan ketiga, mulai dari saat ini, yaitu melakukan penanam pohon secara berkala serta merawatnya. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil, yakni bijak dalam bertransportasi. Asap kendaraan mengeluarkan emisi tak ramah lingkungan yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara. Maka itu, sebisa mungkin, mari gunakan transportasi umum. Sekarang sudah banyak transportasi publik yang bisa diakses. Ada Transjakarta, KRL, MRT, dan transportasi umum lainnya. Selain mengurangi polusi udara, kita juga bisa terlepas dari kemacetan yang sering bikin kepala pusing. Pilihannya di kamu, mau naik kendaraan pribadi atau transportasi publik. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, yakni penggunaan masker. Kualitas udara yang buruk tentu menjadi kekhawatiran banyak orang karena polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Gangguan pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan, iritasi mata, hingga penyakit jantung dan paru-paru menjadi risiko nyata yang mengancam kesehatan. Oleh karena itu, mari kita mulai menggunakan masker setiap keluar rumah untuk berlindung dari polusi udara yang mengepung kota. Yang ketiga, mulai dari saat ini, yaitu melakukan penanam pohon secara berkala serta merawatnya. Ada beberapa tanaman yang bisa menangkal polusi dengan cara menghilangkan karbon monoksida. Dengan kita menanam dan merawat tanaman ini, berarti kita telah berusaha menciptakan udara yang bersih. Salah satu tanaman anti polutan yang mudah ditemui yaitu bambu. Pohon bambu dapat ditanam di area tepi sungai karena selain berfungsi sebagai penyaring udara, juga dapat mencegah terjadinya erosi dan menjaga ketersediaan air di sekitarnya. Yuk, bijak dalam bertransportasi, menggunakan masker, dan penanam pohon secara berkala serta merawatnya.